Halo, ketemu lagi bersama saya Lili Permata, langsung dari Jerman. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai apa sih perbedaan au pair dengan neni atau pembantu asisten rumah tangga ya. Tentu teman-teman diketahui sangat jauh berbeda. Apa itu perbedaannya? Kalau misalnya au pair, yang paling utama yaitu ingat, au pair itu adalah pertukaran budaya dan pertukaran bahasa, dimana di saat teman-teman di Jerman harus ada kemampuan bahasa yang dipelajari, harus ada kemampuan bahasa Jerman yang meningkat, yaitu dengan adanya kursus. Jadi di saat teman-teman au pair selama setahun itu akan ada kursus bahasa Jerman lanjutan di tempat kursus bahasa. Sedangkan asisten rumah tangga atau neni itu tidak ada. Teman-teman hanya difokuskan untuk pertama yaitu mengerjakan pekerjaan rumah, mengasuh anak, dapur harus bersih, segala macam. Tidak ada batasan jam untuk neni atau pembantu atau asisten rumah tangga. Kalau misalnya au pair maksimal untuk kerja itu yaitu 7 jam atau 30 jam seminggu. Lebih dari itu tidak boleh. Dan Sabtu dan Minggu itu libur dengan biaya atau uang saku yang diterima yaitu 260 euro per bulan. Seperti itu. Nah, untuk au pair sendiri itu ada yang namanya cuti ya. Jadi selama setahun itu bisa cuti 29 hari selama setahun. Nah, itu perbedaannya. Kemudian untuk au pair itu hanya mengerjakan pekerjaan rumah saja, pekerjaan-pekerjaan yang ringan, pekerjaan rumah dan bermain dengan anak dari gas famili atau keluarga yang teman-teman tempat tinggalin ya, menjadi kakak angkat buat mereka, main sama mereka misalnya, seperti itu, dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Begitu untuk au pair. Sedangkan kalau misalnya untuk asisten rumah tangga ART, bagaimana ya? Itu lebih ke membantu pekerjaan rumah, memasak, semuanya harus dikerjakan. Sementara untuk au pair hanya pekerjaan yang ringan. Itu bedanya. Kemudian ada libur, ada jam, waktu untuk au pair itu nggak boleh misalnya dari bangun sampai malam, nggak boleh, hanya 7 jam per hari atau 30 jam per minggu. Kemudian untuk au pair tersebut kalian harus ikut atau terdaftar di sebuah kursus bahasa atau untuk melanjutkan kursus bahasa lanjutan. Tidak boleh hanya sebagai au pair tapi tidak ada kemampuan bahasa Jerman yang meningkat, itu nggak boleh. Rugi dengan kitanya nanti. Karena jangan hanya berpikiran teman-teman akan menjadi au pair saja, tapi harus meningkat menjadi FSJ, nantinya menjadi azubi, berkarir di sini misalnya, seperti itu. Harus ada impian yang tinggi. Nah, bagaimana cara menggapainya? Kalau untuk berkarir di Jerman harus ada kemampuan bahasa Jerman yang juga bagus. Kalau misalnya kemampuan bahasa Jermannya standar A1 saja, nggak bisa untuk FSJ, Ausbildung, apalagi untuk studi, seperti itu. Jadi harus diketahui untuk au pair itu jauh berbeda dengan neni, dengan ART itu beda ya, jangan disamakan gitu. Nah, yang berpikir masih sama kalau misalnya di au pair dia sebagai neni, itu salah. Teman-teman, au pair itu memiliki program dari Jerman sendiri, pemerintah Jerman, yaitu pertukaran budaya dan bahasa, dimana teman-teman juga bisa memberikan atau bertukar komunikasi antara bahasa Indonesia dengan bahasa Jerman kepada keluarga Jerman di mana teman-teman tinggal. Nah, impact-nya untuk teman-teman, kemampuan bahasa Jermannya jadi meningkat. Nah, buat mereka pengetahuan tentang Indonesianya lebih bertambah. Seperti itu untuk au pair. Jadi sama sekali tidak ada persamaan antara au pair dan neni, itu berbeda. Au pair adalah au pair, neni adalah neni, dengan hak dan kewajiban yang berbeda. Seperti itu. Jadi yang masih berpikiran bahwa au pair dan neni itu sama, salah. Oke? Kalau misalnya ada yang mengatakan begini,
ih kamu udah lulusan sarjana, masa sih ke Jermannya au pair nggak lanjut studi? Ingat, ke Jerman itu nggak cuman nggak semudah membalikan telapak tangan, karena kalian membutuhkan yang namanya jaminan visa, yaitu sekitar 8 ribuan sekian, dan itu kalau misalnya dikursin rupiah sangat-sangat besar biayanya, sekitar 100-an juta lebih lah, atau mungkin hampir 200 juta lebih. Nggak semuanya mampu teman-teman. Jadi kalau misalnya tidak bisa untuk option A, kalian bisa di jalur lain seperti ikut au pair, Refeshot, BFD, Ausbildung. Nah itu akan mampu untuk teman-teman menabung menjadi uang untuk jaminan visa tersendiri. Nah itu bisa, masih banyak cara lain untuk bisa ke Jerman. Kalau cara A nggak bisa, gunakan cara B. Cara B nggak bisa, gunakan cara C, ya. Nah, yang paling penting jangan pernah gengsi atau malu udah S1 masa ke Jermannya neni jadi ke Jermannya jadi au pair. Ya kenapa enggak, orang Jerman aja juga ada yang au pair, orang Jerman aja juga ada Refeshot, juga ada yang ngerjain BFD, juga ada banyak sekali yang Ausbildung. Kenapa harus malu? Nah, ini kurangnya orang Indonesia itu, ini gengsinya itu terlalu tinggi. Maunya enak tapi gengsinya tinggi. Nah, itu harus dihilangkan. Kalau misalnya mau ke Jerman, baca banyak buku bahasa Jerman, lihat atau tonton bagaimana kehidupan Jerman sebenarnya. Bukan dari film ya, bagaimana kehidupan Jerman itu banyak sekali. Teman-teman bisa temukan di YouTube. Nah, begitulah kehidupan orang Jerman. Mereka menghargai apapun profesi kalian. Tidak ada yang melihat atau memandang sebelah mata. Mau kalian jadi au pair, Refeshot, BFD, maka malah mereka itu bilang, luar biasa sekali dari luar negara Jerman mau belajar bahasa Jerman dan tinggal sendiri di sini. Nah, mereka menghargai apa yang kalian kerjakan sekarang, pengalaman yang kalian miliki, sangat menghargai. Jadi, ingat, yang baiknya diambil, yang buruknya jangan diikuti. Kalau misalnya orang Jerman baik sekali menghargai orang, kalian harus memiliki mindset ya harus menghargai orang. Kalau misalnya tidak ada hubungan dengan kalian, jangan ikut campur. Seperti itu. Yang paling utama seperti yang saya bilang tadi, buang rasa malu, buang rasa gengsi, belajar bahasa Jerman. Kalau mau ke Jerman, saya bimbing untuk sampai ke Jerman. Kalau misalnya ingin belajar sampai bisa, ayo kita belajar bersama-sama. Itu yang paling penting, hanya itu. Kalau misalnya masih gengsi, mau ke Jerman masih gengsi, masih malu, masih males, ya jalannya udah saya arahin, udah saya tunjukin, kesini nih jalannya, kesini nih jalannya, begini nih caranya. Tapi bagaimana saya bisa membawa teman-teman ke jalan tersebut kalau misalnya teman-teman sendiri nggak mau bergerak? Usaha itu juga harus tetap penting selain niat. Kalau misalnya niat doang tanpa usaha, hasilnya tetap nol gitu. Gitu ya. Jadi yang bertanya masih ada yang salah paham tentang apa itu perbedaan au pair dan neni, ya jelas beda sekali. Kalian ke Jerman bukan sebagai neni tapi sebagai au pair Mädchen atau au pair Junge gitu. Orang Jerman pun mengerjakan ini teman-teman. Jadi jangan pernah gengsi ataupun malu. Yang masih malu, yang masih gengsi, tetap stay di Indonesia. Kalian gak ada tempat untuk ke Jerman gitu. Oke? Sekian dari video singkat ini. Semoga teman-teman mengerti ya maksud yang saya sampaikan. Yang ingin ke Jerman silahkan bergabung bersama kami, kita belajar bersama-sama. Saya bimbing untuk teman-teman sampai ke Eropa. Salam dari Jerman, saya Lili Permata. Ketemu di next video.